Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Rabu Wage ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini menanggapi komentar saudara kita ya. Saya ini rezekinya lancar ya, tapi kok enggak bisa kaya, kok enggak bisa ngumpul. Artinya pendapatan Anda dengan pengeluaran Anda ya imbang. Pendapatan 1 juta, pengeluaran 1 juta. Apa yang terjadi? Ya enggak bisa ngumpul. Pendapatan 1 juta, ya minimal Anda harus menyisihkan lah minimal 50% lah ya, atau 70% lah kebanyakan, atau 25% lah. Itu wis kebangetan, itu wis boros ya. 25% itu wis sisa 25% itu wis boros ya. Jadi sebenarnya ketika Anda besar pasak daripada tiang ya, besar pengeluaran daripada pemasukan, ini hubungannya dengan pengendalian diri gitu ya. Hubungannya dengan kemampuan Anda ini mengendalikan keinginan Anda. Nah, kalau Anda tidak bisa mengendalikan keinginan Anda, ya seperti itu. Anda habis gajian dapat uang, wah, pengen beli ini, pengen beli itu. Ya, sama ya. Saya juga mengalami hal itu ya. Tapi ya saya bisa kendalikan ya. Dengan cara apa? Membandingkan mana yang prioritas saya belikan. Butuh enggak kira-kira saya dengan barang yang mau saya beli ini? Sifatnya urgent tidak, penting enggak? Kira-kira bisa ditunda enggak? Ini namanya strategi ya, ini namanya manajemen. Tapi kalau Anda ya sekarang ini kan kita ini enggak bisa lepas dari HP gitu ya, enggak bisa lepas dari HP. Dan setiap hari kita disuguhkan iklan-iklan ya. Di marketplace ya, terus di apalagi di Shopee, Bukalapak, apalagi ya. Kan banyak Tokopedia gitu ya. Nah, ketika kita ini sudah melihat di sana, hijau motornya gitu ya. Pingin beli ini, pingin beli itu. Apalagi dilihat harganya murah. Wah, ya. Kemampuan apa keinginan ya, keinginan kita untuk beli barang-barang itu pasti besar gitu. Ini juga saya alami ya, tapi tetap saya kontrol ya. Saya enggak apa-apa ya, pengen beli bor. Kemarin beli bor ya 179. Hari ini beli kunci motor ya. Ya, walaupun itu ada manfaatnya ya. Bor memang saya gunakan ya untuk buat kerajinan tangan nih misalnya. Ya. Kunci juga buat untuk ganti rem ya, rem motor gitu ya. Walaupun itu tetap saya kontrol ya, enggak loss gitu ya. Kira-kira penting enggak gitu ya. Saya beli kunci ya. Misalkan saya ganti rem ya, kampas rem. Cuma gitu-gitu aja tuh. Cuma buka, lepas ban. Nah, paling 20 ya, sampai 30.000 ya kalau di bengkel. Atau 50.000 sama remnya ya. Sampai kampas remnya ya. Loh, saya beli alatnya sendiri ya. Alatnya kuncinya 40.000 ya. Saya beli kampas remnya 30.000. Lah kuncinya ini bisa saya gunakan selamanya gitu loh ya. Walaupun ya katakanlah ini juga pemborosan gitu loh. Ngapain saya beli kunci gitu loh. Ya. Tapi di sisi lain juga hemat gitu. Nah, Anda harus bisa mempertimbangkan semacam ini gitu ya. Sama halnya dengan hiasan dinding ya. Saya mau buat hiasan dinding dengan kayu palet, saya beli bor. Kalau tak lihat-lihat ya, saya bisa beli palet katakanlah, hiasan dinding katakanlah harganya 200-300. Lah kenapa kok saya enggak bikin sendiri saja? Wong tak lihat ya di YouTube itu mudah bikinnya ya. Tinggal saya model bor sama beli paletnya. Justru saya bisa dapat banyak. Lah, inilah pertimbangan-pertimbangan semacam itu gitu ya. Kaitannya dengan fungsi Anda mengeluarkan uang tadi, kira-kira bisa Anda empet dulu atau tidak gitu, teman-teman. Penting enggak gitu. Anda mengeluarkan itu penting enggak? Kira-kira bermanfaat enggak bagi diri Anda? Nah, ini soal pengendalian ya. Nah, apa yang saya keluarkan tadi itu contoh-contoh kebutuhan yang sekunder, bukan kebutuhan primer.
bukan kebutuhan pokok. Primer itu pokok ya, seperti makan, minum, ya, belanja, bayar listrik, bayar air. Itu primer, kebutuhan yang harus kita keluarkan, tidak bisa ditunda itu. Ya, tapi kalau saya beli tadi, ya, bor, apalagi ya, kunci, itu bisa ditunda. Tapi itu juga kebutuhan, kebutuhan juga gitu. Nah, Anda harus bisa memanajemen ini. Anda harus bisa mengendalikan inilah. Apalagi kalau Anda perempuan. Wah, skincare didahulukan. Anda pikir-pikir, oh, Anda tidak pernah kemana-mana kok untuk skincare mahal-mahal gitu. Ya, lebih prioritaskan beli beras. Ya, Anda beras pun bisa dihemat. Ya. Makanya jangan banyak-banyak supaya belanjanya berasnya itu tidak banyak dalam 1 bulan. Ini juga bisa toh. Ini soal pengendalian. Listrik pun juga bisa ya, dikendalikan. Tidak usah menggunakan listrik yang banyak. Kita bisa kendalikan supaya bayarnya listrik tidak banyak. Air pun juga sama. LPG juga sama. Masak yang sederhana saja. Ya, supaya tidak boros. Gula ya juga bisa dikendalikan. Ini hanya soal pengendalian diri. Ya. Ketika teman-teman Rabawaki terbiasa melakukan pengendalian diri Anda, maka saya yakin ya, Anda akan bisa sukses, bisa kaya raya. Berapapun pendapatan Anda bisa menyisihkan setiap bulannya. Jangan sampai pendapatan Anda 1 juta, pengeluaran Anda 1.100.000. Ya. Namanya defisit. Ya, ini soal kebiasaan saja. Ya, Anda bisa melatihnya dengan puasa, ya, sering-sering puasa. Kalau Anda puasa ini tidak ada kepinginan macam-macam, ya, pinginnya mek buko, ya, nah, buko sesederhana mungkin, ya. Ya, kalau Anda buko sederhana, otomatis pengeluaran Anda kan bisa ditekan, bisa disimpan, bisa dihemat, bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lain. Nah, tentunya ketika teman-teman Rabawaki bisa seperti ini, maka pengendalian diri Anda sudah pasti dapat. Ya, semua itu butuh proses, semua itu butuh latihan. Silakan itu dilatih dan dimaksimalkan di dalam hidup Anda. Demikian teman-teman Rabawaki, materi yang bisa saya sampaikan kali ini ya. Terima kasih yang sudah berkomentar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.